Bayangkan sebuah kekaisaran finansial yang telah berkuasa tanpa tanding selama setengah abad, kini mulai runtuh dari dalam. Selama 50 tahun, hegemoni Amerika Serikat di panggung global tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer mereka yang masif. Kekuatan sejati mereka bertumpu pada sebuah sistem tak kasat mata yang sangat kuat, bernama petrodolar. Namun, fondasi absolut yang selama puluhan tahun memaksa seluruh dunia menggunakan mata uang Amerika itu, kini sedang sekarat. Perjanjian bersejarah antara Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menjadi nyawa utama dari sistem ini, secara de facto tengah berada di titik nadir. Dan yang paling mengejutkan sekaligus dramatis, Washington tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gelombang besar ini. Dolar yang dulu menjadi raja mutlak di pasar global, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sekutu terbesarnya di Timur Tengah sedang bermanuver cerdas. Arab Saudi perlahan, namun pasti menatap ke arah timur, dan kini mulai berlabuh ke pelukan raksasa ekonomi Asia, Tiongkok. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam pergeseran tektonik dalam geopolitik dan tatanan ekonomi global ini. Di video ini, Anda akan memahami bagaimana sejarah panjang kedikdayaan petrodolar kini menemui senjakalanya secara matematis dan logis. Kita akan membedah mengapa Arab Saudi dengan sangat rasional memilih Tiongkok sebagai mitra masa depan mereka. Anda juga akan melihat bagaimana lahirnya petroyuan dan adopsi teknologi finansial baru akan mendikte sebuah tatanan dunia baru yang jauh lebih multipolar. Mari kita mulai analisis ini dengan melihat kembali akar sejarah dari hegemoni Amerika di kawasan Timur Tengah. Untuk memahami kejatuhan petrodolar secara utuh, kita harus memutar waktu kembali ke awal dekade 1970-an. Pada tahun 1971, Amerika Serikat mengalami krisis besar yang memaksa Presiden Richard Nixon menghapus standar emas yang memutus jaminan dolar terhadap cadangan emas fisik. Keputusan yang dikenal sebagai Nixon Shock ini membuat mata uang Amerika berada di ambang jurang karena nilainya tidak lagi memiliki jangkar yang kuat. Untuk menyelamatkan ekonomi dari kehancuran, Amerika Serikat membutuhkan sebuah fondasi baru yang bisa menjamin dolar tetap digunakan oleh seluruh dunia. Pada tahun 1974, Washington mengirim Menteri Luar Negeri Henry Kissinger untuk merancang salah satu kesepakatan paling brilian dalam sejarah ekonomi modern bersama Kerajaan Arab Saudi. Amerika Serikat datang dengan sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak. Perlindungan militer tanpa batas dan pasokan persenjataan tercanggih untuk keluarga kerajaan. Sebagai imbalan yang mengubah sejarah dunia, Arab Saudi dan kemudian seluruh negara OPEC setuju untuk menjual minyak mereka secara eksklusif hanya menggunakan dolar Amerika. Inilah titik lahirnya petrodolar, sebuah mahakarya geopolitik yang menciptakan permintaan global buatan yang tak ada habisnya terhadap mata uang Amerika. Setiap negara di planet ini membutuhkan minyak untuk menggerakkan industri mereka, yang berarti mereka semua diwajibkan untuk menumpuk cadangan dolar. Lebih jauh lagi, keuntungan miliaran dolar dari penjualan minyak ini diinvestasikan kembali oleh Arab Saudi ke dalam obligasi Amerika Serikat. Sistem ini memungkinkan Washington untuk terus mencetak uang dan membiayai defisit raksasa mereka tanpa memicu hiperinflasi di dalam negeri. Namun sejarah membuktikan bahwa perjanjian pragmatis yang berusia setengah abad itu tidak pernah bersifat abadi. Dunia telah berubah dengan sangat drastis, dan kepentingan ekonomi Amerika saat ini sudah tidak lagi sejalan dengan visi Arab Saudi. Lantas, mengapa fenomena pergeseran besar-besaran ini terjadi tepat pada dekade ini? Alasan fundamental yang pertama adalah perubahan radikal dalam postur energi global itu sendiri. Dulu, Amerika Serikat adalah pelanggan utama dan pembeli terbesar minyak mentah dari Arab Saudi. Namun berkat revolusi shale oil atau teknologi ekstraksi minyak serpih,
Amerika kini telah bertransformasi menjadi salah satu produsen energi terbesar di dunia. Washington bukan lagi pelanggan VIP yang setia, melainkan berubah menjadi pesaing bisnis langsung bagi Riyadh di pasar energi internasional. Di saat yang sama, pusat gravitasi ekonomi dunia dengan cepat telah bergeser dari barat ke arah Asia. Tiongkok, dengan mesin industrinya yang tidak pernah berhenti, telah melesat menjadi importir minyak bumi terbesar di dunia. Secara logika, bisnis dan geopolitik dasar, sangatlah rasional bagi Arab Saudi untuk memprioritaskan hubungan dengan pelanggan terbesar mereka saat ini. Ketergantungan ekonomi Tiongkok yang sangat besar terhadap energi dari kawasan Timur Tengah membuat Beijing menawarkan hubungan kerja sama strategis yang benar-benar saling menguntungkan. Visi Saudi 2030 yang dirancang oleh putra mahkota Mohammed bin Salman membutuhkan modal, teknologi, dan infrastruktur masif untuk melepaskan ketergantungan negara itu dari minyak. Hal ini menemukan kecocokan yang sangat sempurna dengan inisiatif Sabuk dan Jalan, atau Belt and Road Initiative yang diusung oleh Tiongkok. Berbeda dengan Amerika Serikat yang seringkali mendikte kebijakan hak asasi manusia atau mencampuri urusan politik domestik sekutunya, Tiongkok hadir dengan pendekatan yang berbeda. Beijing menawarkan investasi infrastruktur dan diplomasi tingkat tinggi tanpa memberikan syarat campur tangan urusan dalam negeri suatu kedaulatan. Pendekatan pragmatis dan saling menghormati, inilah yang membuat Riyadh merasa lebih dihargai sebagai mitra sejajar yang berdaulat di panggung global. Mari kita membedah studi kasus nyata dari implementasi pergeseran poros geopolitik dan finansial ini. Keberhasilan diplomasi paling fenomenal dari Tiongkok baru-baru ini adalah kemampuannya menjadi negosiator perdamaian antara dua musuh bebuyutan, Arab Saudi dan Iran. Kesepakatan pemulihan hubungan bersejarah yang ditandatangani di Beijing tersebut membuktikan bahwa Tiongkok kini adalah aktor utama pembuat perdamaian di Timur Tengah. Ini secara langsung menggantikan peran mediasi yang selama beberapa dekade selalu dimonopoli oleh kekuatan Amerika Serikat. Stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat krusial bagi kelancaran arus perdagangan global dan keamanan pasokan energi bagi industri di Tiongkok. Namun, langkah yang paling membuat Washington bergetar adalah kesepakatan finansial dan teknologi di balik layar perdagangan energi ini. Tiongkok dan Arab Saudi mulai secara terbuka membahas dan mengeksekusi penyelesaian transaksi perdagangan minyak dunia menggunakan mata uang Yuan Tiongkok. Inilah yang secara luas disebut oleh para analis geopolitik sebagai awal dari era Petro-Yuan. Untuk memfasilitasi langkah raksasa ini, Tiongkok dan Arab Saudi bahkan telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang lokal bernilai miliaran dolar. Bahkan, Tiongkok telah menyiapkan infrastruktur teknologi finansial yang sangat matang untuk membypass dominasi Amerika. Tiongkok menginisiasi CEPS, sebuah sistem pembayaran antar bank lintas batas yang dirancang sebagai alternatif dari sistem SWIFT yang selalu dikendalikan oleh negara barat. Lebih canggih lagi, mereka mengembangkan Project mBridge, sebuah platform yang menggunakan teknologi Central Bank Digital Currency, atau mata uang digital bank sentral. Proyek inovatif ini melibatkan Tiongkok, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain, memungkinkan transaksi lintas batas secara instan, tanpa perlu melewati jaringan dolar. Langkah-langkah strategis ini semakin diperkuat secara geopolitik dengan bergabungnya Uni Emirat Arab secara resmi ke dalam blok ekonomi BRICS. BRICS kini bukan lagi sekadar forum ekonomi biasa, melainkan sebuah aliansi kuat yang secara gamblang dan terstruktur menyuarakan agenda dedolarisasi global. Lalu, apa implikasi dari semua fenomena finansial dan geopolitik ini bagi dunia secara lebih luas? Dampak sistemiknya bagi tatanan dunia baru sangatlah masif dan tidak bisa diremehkan. Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah dengan sangat leluasa menggunakan dolar sebagai senjata diplomasi utama melalui penjatuhan sanksi ekonomi. Setiap negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Washington
akan diputus aksesnya dari sistem finansial global, dikucilkan, dan dihancurkan nilai tukarnya. Pembekuan cadangan devisa Rusia baru-baru ini menjadi semacam alarm peringatan bagi seluruh negara berkembang atau Global South. Mereka menyadari bahwa menyimpan seluruh kekayaan nasional di dalam ekosistem dolar Amerika mengandung risiko geopolitik yang sangat tinggi. Tetapi, dengan hadirnya alternatif nyata dari Tiongkok dan semakin banyaknya negara yang berdagang menggunakan yuan, efektivitas sanksi Amerika secara otomatis menjadi tumpul. Dedolarisasi kini bukan lagi sekadar mitos, teori konspirasi, atau wacana pinggiran semata. Ini adalah sebuah pergerakan sistemik berbasis angka dan data yang nyata, di mana negara-negara selatan berlomba mencari alternatif pembayaran yang independen. Jika Arab Saudi mulai menjual porsi yang signifikan dari jutaan barel minyaknya dalam denominasi yuan, permintaan global terhadap dolar Amerika secara pasti akan menurun tajam. Kondisi ini akan memicu efek domino yang secara psikologis maupun fundamental memaksa negara-negara lain untuk segera mendiversifikasi cadangan devisa mereka. Bagi Amerika Serikat, hal ini menjadi ancaman eksistensial bagi stabilitas ekonomi makro mereka di masa depan. Tanpa adanya negara-negara yang wajib membeli dolar untuk transaksi energi, Amerika tidak bisa lagi mengekspor inflasi mereka ke luar negeri dengan mudah. Mereka juga akan kesulitan mencari pembeli asing untuk menutupi hutang nasional mereka yang kini telah menembus angka puluhan triliun dolar. Sebagai rangkuman dari analisis mendalam kita hari ini, pergeseran kiblat Arab Saudi ke Tiongkok bukanlah sebuah keputusan politik yang impulsif atau emosional. Ini adalah sebuah kalkulasi logis dan langkah strategis tingkat tinggi yang merespons dinamika pasar, di mana perekonomian Tiongkok adalah jaminan masa depan. Sistem petrodolar yang selama setengah abad ini menjadi tiang penyangga utama hegemoni Amerika Serikat sedang mengalami keausan struktural yang sangat parah. Washington berada dalam posisi yang dilematis karena mereka tidak bisa lagi menggunakan paksaan militer untuk membuat Arab Saudi tunduk pada realitas ekonomi masa lalu. Di sisi lain, Tiongkok dengan kecerdasannya menawarkan diplomasi berbasis pembangunan, penguasaan teknologi finansial terkini, dan pasar yang rakus akan energi. Beijing telah berhasil memenangkan narasi sekaligus kepercayaan dari para pemimpin di kawasan Timur Tengah. Kita semua saat ini sedang menjadi saksi mata dari sebuah transisi epik menuju tata dunia yang sepenuhnya baru dan jauh lebih multipolar. Dominasi finansial tunggal dan unipolaritas yang telah dipegang erat oleh Barat selama 5 dekade, perlahan tapi pasti mulai digeser oleh pragmatisme ekonomi di belahan bumi timur. Bagaimana pandangan Anda terhadap kecepatan pergerakan kebijakan dedolarisasi dari negara-negara BRICS ini? Apakah Anda memiliki analisis yang berbeda mengenai nasib jangka panjang dolar Amerika dan seberapa kuat teknologi petro-yuan bisa menggantikannya? Silakan tuliskan opini, perspektif, dan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa membangun ruang diskusi yang cerdas dan berbobot. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dan berharga dari analisis geopolitik serta ekonomi makro ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan bergabung bersama komunitas ini, Anda dipastikan tidak akan ketinggalan pemaparan komprehensif mengenai isu internasional, kecerdasan buatan, dan dinamika kekuatan global lainnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan menyimak pemaparan ini hingga akhir. Dan sampai jumpa kembali di analisis mendalam kita pada video berikutnya.